Baik, kita lanjutkan ke sholat hari raya, 2 hari raya. Babu sholatil idaini, bab sholat 2 hari raya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, qala Rasulullah bersabda, al-fitru yaumun yuftirun nasu. Hari raya Idul Fitri itu adalah hari yuftirun nas, berbuka bagi manusia. Jadi orang Islam yang berpuasa lalu muncul Syawal, maka hari Idul Fitri disebut dengan hari Idul Fitri, dan itu hari berbuka. Haram hukumnya berpuasa di hari raya Idul Fitri. Di hari raya itu hari berbuka. Wal adha yauma yudhhin nas. Sementara hari raya Idul Adha adalah merupakan hari duha, berkurban. Ya. Hari raya Idul Adha adalah merupakan hari berkurban. Rawahu Tirmizi. Wa an Abi Umair Ibnu Anas an umumata lahu minas sahabah, dari Abu Umair, ya, dari Abu Umair, dari pamannya, minas sahabah, dari kalangan para sahabat, anna rakban ja'u fasyahidu annahum ra'awul hilala bil amsi. Anna, sesungguhnya, rakban, satu rombongan, satu kafilah, ja'u, datang, fasyahidu, lalu satu rombongan ini bersaksi, annahum, bahwa sesungguhnya mereka ra'awul hilali, ro'a, melihat hilal. Hilal itu bulan sabit, ya Bu ya. Bulan sabit. Jadi rombongan ini lewat, datanglah mereka nih ke Madinah, dan mereka melihat, oh sudah muncul atau bulan hilal. Nah, padahal orang-orang di Madinah ketika itu masih puasa Ramadan, masih puasa. Nah, ini nih di antara tanggal 29 dan 30 nih kan. Sementara rombongan ini sudah melihat hilal, sudah melihat bulan. Nah, itu. Dia melihat bulan Syawal. Jadi tidak ada lagi bulan Ramadan. Sudah muncul bulan, berarti bulan Syawal sudah. Nah, karena mereka tidak tahu, maka mereka masih puasa. Lalu dilaporkanlah kepada Nabi bahwa rombongan ini sudah melihat hilal. Ya, lalu Nabi menginterogasi lah, ya, memanggil rombongan ini, apa benar kamu melihat hilal? Benar, mereka menjadi saksi, ramai mereka rombongan. Lalu bil amsi, keesokan harinya, ya, keesokan harinya, bukan keesokan hari, pada sore itu juga, ya, pada sore itu juga, fa amarahumun Nabi memerintahkan. Setelah mendengar berita bahwa rombongan ini sudah melihat bulan, dan sore itu juga, padahal mereka masih puasa nih, katakanlah jam 3 ya Bu ya.
jam-jam 3 sore. Nah, Nabi memerintahkan an yubtiru, untuk berbuka. Yubtiru, untuk berbuka. Kenapa? Karena sudah diberitahu bahwa bulan Syawal sudah muncul, maka haram hukumnya berpuasa. Wa idza asbahu ayyadu ila musallahu, dan keesokan harinya wa asbahu ayyadu, keesokan harinya ila musallahu, mereka takbiran melaksanakan sholat Idul Fitri tadi. Nah, gitu. Jadi mereka seharusnya sore itu ya, karena mereka sudah berpuasa satu harian, baru jam 3 dapat kabar, akhirnya mereka berbuka, dan keesokan harinya baru mereka melaksanakan sholat Idul Fitrinya. Ya, keesokan harinya baru mereka melaksanakan sholat Idul Fitri di musola mereka. Jadi kalau zaman dulu itu bapak-bapak, jadi kemungkinan Bu ya terjadi lebaran seperti itu, karena tidak secanggih zaman sekarang ini. Kalau sekarang ini cepat berita, nah, dan itu pun kadang-kadang ya masyarakat resah ada nunggu pemerintah nih, apalagi pemerintah terlambat mengumumkan. Tahun berapa itu pemerintah terlambat mengumumkan? Ibu-ibu sudah terlanjur masak, ya kan? Kita pikir waktu itu tanggal 29 Ramadan ya sudah takbiran malamnya. Rupa-rupanya dikasih tahu bahwa takbiran besok pas 30. 30. Ya. Apalagi zaman dulu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas, kana Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah la yaghdu yaumal fitri. Ya. Tidaklah pada hari Idul Fitri itu hingga yakulu, artinya Nabi tidak pergi melaksanakan sholat Idul Fitri hatta yakula tamaratin, sehingga beliau makan lebih dulu. Nah, artinya Nabi melaksanakan sholat Idul Fitri didahului dengan sarapan pagi dulu. Nah gitu. Berarti sarapan pagi waktu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Nah gitu ya. Ya'kula tamaratin ya'kullahunna witratin. Dan Nabi makan kurma itu sebelum berangkat dengan jumlah yang ganjil. Boleh 3, boleh 5, ganjil. Nah, Nabi makan kurma. Nah, kita kalau ada kurma bagus. Kalau tidak ya sarapan seperti biasa, boleh nasi gemuk, enggak? Nah, gitu. Ya. Wa an Ibnu Buraidah an Abi qal kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Nah, ini hadis yang kedua tentang makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Nah, berarti sebelum sholat Idul Fitri Nabi makan dulu.
tidaklah Nabi keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri hingga beliau yat'am makan, wala yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Tidaklah Nabi makan pada hari raya Idul Adha hingga beliau menyelesaikan sholat Idul Adha. Berarti ketika sholat Idul Adha Nabi tidak makan. Nah, jadi pagi-pagi Nabi langsunglah berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Pulang baru Nabi bawa daging korban itu, lalu daging korban itu baru dimasak. Gitu. Berarti Nabi makan sarapan paginya adalah daging kurban. Nah itulah makanya berangkatnya itu tidak makan, karena nanti setelah selesai sholat baru beliau makan dengan daging kurban itu. Nah ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, ada pula selentingan, tidak boleh makan. Mau sholat Idul Adha tidak boleh makan. Ilmunya Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang sarapan pagi ketika sholat Idul Adha dicontohkan oleh Nabi, beliau tidak sarapan pagi, beliau sholat dulu, kemudian sarapannya dengan hewan kurban yang dia sembelih itu sunnahnya. Tapi kalau kita sudahlah berkorban tidak, ya kan? Jadi mau sarapan silahkan. Tapi kalau mau mengikuti sunnahnya boleh, silahkan ya. Tidak sarapan lebih dulu, kemudian sholat baru balik sarapan atau makan. Ya. Tapi kisah sebenarnya makanya Nabi tidak makan ketika sholat Idul Adha itu ya karena dia mau makan hewan kurbannya. Gitu. Selanjutnya umirna an nakhrujal awatiq, jumlah pasir butiran. Kami diperintahkan siapa? Diperintahkan oleh Nabi. Allah tahu berapa jumlah butiran pasir. Nakhrujal awatiq, Wa adada qataratil matar. dimerintahkan para gadis-gadis ya. Awatir itu gadis-gadis. Wal huyyadha fil aidaini, dan gadis-gadis baik yang tidak men maupun yang men diperintahkan untuk sama-sama datang ke tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Untuk apa mereka ini disuruh datang? Untuk meramaikan, mensyiarkan. Bukan untuk sholat, bukan. Karena kalau lagi men tidak boleh sholat, kan? Atau dalam masjid tidak boleh masuk masjid kalau lagi men. Tapi kok mereka gadis-gadis yang men-men ini, bukan Spiderman, bukan ya, men. Sudah ada sejak dulu-dulunya, sejak azali. Mereka ini diajak datang. Nah, dari keterangan Ya, untuk meramaikan syiar. Jadi Idul Fitri, Idul Adha itu kita disunahkan ramai, baik di lapangan maupun di masjid. Nah, bagi yang men tidak boleh masuk masjid, cukup di luar saja. Dia tegak-tegak saja, ngobrol-ngobrol saja di luar tuh. Nah, tapi ketika khutbah sedang berkhutbah, mendengarkan khutbah, jadi mereka tidak sholat, tidak masuk masjid. Sunnahnya mereka ini diajak. Nah, ini hadisnya, ya kan? Umirna an nakhrujal awatiq wal huyyadha fil aidaini yashhadna, mereka ini menjadi saksi bahwa orang ini ramai-ramai melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, gitu kan? akan menjadi muraqabah. Yashhadna al khaira wa da'watal muslimain,
muslimin. Baik demikian Mereka menjadi saksi bahwa dan pada ini adalah yang wajib bagi Allah yang lain. panggilan Kelakuan atau dakwahnya orang-orang muslim, hari rayanya orang muslim. Jadi mereka mengambil barokahnya itu. Jadi hadirnya mereka yang gadis, yang men dan itu, mereka mengambil barokah. Wa ta'tazilul huyyadu musalla. Mereka ta'tazil, i'tazala ya'tazilu, ta'tazil, menyingkir, menyingkir ya. Artinya tidak masuk masjid. Mereka tegak-tegak saja. Walaupun mereka tidak sholat, tapi mereka meramaikan Idul Fitri, Idul Adha itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin wa Umar yusallun al-Aidain qabla al-khutbah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka ini sholat hari raya, dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha qabla, sebelum, qabla al-khutbati, sebelum khutbah. Berarti sholatnya sebelum khutbah. Berarti sholat dulu baru khutbah. Nah ini dalilnya. Berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Nah ini dalilnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal 'id rak'ataini. Beliau melaksanakan sholat hari raya ini 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Ini dalil sholat qabliyah, ba'diyah dari sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak ada. Ya kan? Nah, kalau Jumat ada tak qabliyah ba'diyah? Ada qabliyah dan ba'diyah, ada. Nah, Idul Fitri, Idul Adha tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Ini hadisnya. Ada juga orang semayang ke lapangan, begitu datang ke lapangan, wah langsung sholat. Sholat apa tuh? Kalau di masjid, ini sholat tahiyatul masjid. Kalau di lapangan, mau dikatakan sholat tahiyatul masjid bukan masjid. Kalau qabliyah, tidak ada. Ba'diyah tidak ada qabliyah. Nah, Idul Fitri, Idul Adha tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Nah itu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal 'ida bila adani wala iqamati. Bahwa Nabi sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu bila azan, tidak ada azan. Nah, sholat Idul Fitri tidak pakai azan. Jangan pula kaget sholat Idul Fitri pakai azan. Wala iqamatin. Nah, tidak ada iqamat. Nah, cuman Bilal cuman mengajak untuk solu, ya. Nah, solu, sholat, mari bersama sholat Idul Fitri rahimakumullah. Nah, jadi itu ucapan itu salah. Itu ucapan itu saja ya. Atau sholatan jami'atan, nah boleh juga, sama dengan sholat tarawih kan, itu bukan qomat. Nah, bukan qomat, itu ajakan. Solu, ayo kita sholat bersama, lihadhil janazah, sholat jenazah. Nah, atau jami'atan li'idil fitri. Nah, ya kan. Baik, sebelum kita tutup masih ada waktu untuk kita berdialog
Kira-kira ada yang ingin ditanyakan sampai di situ, Ibu?